Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik kelas 8 semua. Nah, ketemu lagi di video ketiga tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, pada video ketiga kali ini kita akan membahas tentang sendi dan otot. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan gerak pada manusia khusus bagian tulang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak pada manusia untuk bagian sendi dan otot ya. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komentar positifnya ya. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya. Jadi kalau kami punya video update, video pembelajaran terbaru, kalian bisa langsung mengetahuinya ya. Nah, sebelum kita mempelajari sendi dan otot, kakak mau nanya dulu nih. Nah, adik-adik pernah nggak sih berolahraga? Nah, kalau yang sekolah pasti sering dong. Kalau olahraga rasanya gimana sih? Pasti capek ya. Nah, kalau udah capek, biasanya tuh suka ada bagian-bagian dalam tubuh kita yang pegel ya kan? Entah itu lutut, entah tangan, entah pergelangan kaki dan sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan materi kita, yaitu sendi dan otot. Apa sih sendi ya kan? Nah, sendi ini adalah pertemuan dua tulang atau lebih. Jadi ketika ada dua tulang atau tiga tulang atau beberapa tulang yang bertemu, nah itu nanti namanya sendi ya. Pertemuan dua tulang atau lebih. Nah, sedangkan kalau otot adalah alat gerak aktif yang berfungsi untuk menggerakkan tulang pada sistem gerak. Ya, sudah dibahas sebelumnya. Nah, sendi dan otot ini punya macam-macamnya. Kalau sendi ada yang namanya sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sedangkan otot ada 3 ya, ada otot jantung, ada otot polos, dan ada otot rangka atau lurik. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, pertama kita akan bahas sendi. Tadi sendi ada 3 macam ya, ada sendi mati, kaku, dan gerak. Nah, pertama sendi mati. Sendi mati ini nama lainnya sinartrosis ya. Jadi sendi mati atau sinartrosis ini adalah jenis persendian yang sama sekali tidak dapat digerakkan. Jadi walaupun ada pertemuan antara dua tulang atau lebih, tetap sendi ini tidak bisa digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak seperti pada gambar ya. Nah, sendi ini menyambungkan tulang satu dengan lainnya menggunakan pinggiran bergerigi yang disebut sutura. Nah, sendi mati ini lokasinya terdapat pada tulang tengkorak dan rongga gigi. Ya, itu untuk sendi mati. Nah, kemudian kedua, sendi kaku atau nama lainnya adalah amfiartrosis. Ini adalah jenis persendian yang memungkinkan tulang bisa bergerak walaupun sedikit. Jadi pada sendi kaku ini ada bantalan tulang rawan atau nama lainnya adalah kartilago di antara tulang-tulang. Nah, sendi kaku ini lokasinya ada pada ruas-ruas antar tulang belakang. Lihat pada gambar, itu ruas tulang belakang. Nah, di setiap antar ruas itu ada bantalan sendi ya. Nah, itu sendi, nah itulah sendi kakunya tuh ya. Jadi bisa memungkinkan bergerak walaupun sedikit. Dan yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak atau nama lainnya diartosis. Ini adalah jenis persendian yang memungkinkan tulang dapat bergerak bebas ke berbagai arah. Nah, ternyata sendi gerak ini punya 4 jenis lagi, kepecah jadi 4 jenis. Ada yang namanya sendi peluru, ada yang namanya sendi engsel, ada yang namanya sendi pelana, dan ada yang namanya sendi putar. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, pertama ini adalah sendi peluru. Ya, kalau sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke semua arah. Ya. Jadi pada sendi ini terdapat satu bagian tulang yang membulat dan dikelilingi oleh satu bagian tulang lainnya yang berbentuk seperti mangkok. Nah, contohnya adalah sendi antara tulang lengan atas dengan gelang bahu. Ya, coba lihat gambar. Ya, tulang lengan atasnya ujungnya berbentuk lingkaran, kemudian tulang bahunya berbentuk seperti mangkok. Nah, ini adalah contoh dari sendi peluru. Atau contoh lainnya adalah sendi antara tulang paha
dengan gelang pinggul. Ya, jadi lokasinya tuh di bahu sama di pinggul. Ini sendi peluru. Sedangkan sendi engsel ini hanya memungkinkan gerakan ke satu arah aja. Jadi gerakannya serupa dengan gerakan engsel pintu yang membuka dan menutup ya. Jadi contohnya kayak sendi pada siku ya, seperti gambar. Nah, terus pada lutut, terus pada pergelangan tangan ya kan. Kalau pada siku berarti kan kita cuma bisa bergerak naik turun, begitupun dengan kaki, depan belakang, begitupun dengan pergelangan tangan. Jadi nggak bisa kayak sendi peluru tuh yang muter-muter. Jadi kita cuma bisa naik turun, sikunya, lututnya, atau pergelangan tangan kita. Nah, itu namanya sendi engsel. Nah, sedangkan kalau sendi putar ini hanya memungkinkan terjadinya gerakan melingkar. Ya, jadi gerakan ini dikarenakan susunan tulangnya hanya mampu bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Contoh, sendi antara tulang ruas tulang belakang pertama dan kedua pada leher. Ya, coba lihat pada leher. Nah, ini persendian ini memungkinkan kepala dapat mengangguk, menggeleng, dan memutar. Ya, jadi ini namanya sendi putar tuh. Coba lihat gambar. Ya, di zoom tuh bagian belakang kita. Nah, itu ada sendinya. Nah, atau yang kalau misalkan dibuat analogi seperti gambar yang dilingkarin biru. Nah, itu kita jadi bisa mengangguk, menggeleng, sama memutar. Nah, itu akibat dari sendi putar namanya. Dan yang terakhir, ini namanya sendi pelana. Kalau sendi pelana, ini adalah persendian yang memungkinkan gerakan ke kedua arah aja, punya dua arah. Contoh persendian pada tulang telapak tangan dengan ibu jari. Nah, coba lihat ya yang ada pada gambar. Jadi ini lokasinya di telapak tangan. Atau kalau kita simpulkan dalam garis besar, nah seperti gambar tengkorak ini tuh, sendi putar bagiannya di mana, sendi engsel bagiannya di mana, sendi pelana bagiannya di mana, sendi peluru bagian di mana, dan seterusnya. Nah, ini adik-adik silakan dihafalkan ya. Oke, kita akan berlanjut ke bagian otot. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, otot terbagi jadi 3. Ada yang namanya otot jantung, ada yang namanya otot polos, dan ada yang namanya otot rangka atau otot lurik. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang menyusun organ-organ jantung. Nah, strukturnya, dia bentuk selnya itu memanjang dan bercabang seperti pada gambar. Nah, sel otot jantung ini membentuk berkas terang dan berkas gelap. Ya, jadi kalau otot jantung cara kerjanya tanpa disadari dan tidak menurut kehendak kita. Nah, itu poin-poinnya dicatat dan dihafal ya. Jadi otot jantung itu kerjanya tanpa disadari atau tidak menuruti kehendak kita. Jadi kita tidak bisa ngatur gitu. Itu otot jantung. Nah, kemudian kalau otot polos, ini otot yang banyak dijumpai pada organ dalam tubuh, kecuali jantung sama rangka. Nah, strukturnya kedua ujungnya meruncing. Nah, coba lihat gambarnya, meruncing kan ya. Terus punya satu inti, jadi setiap ototnya itu punya satu inti aja. Nah, kemudian strukturnya bentuknya gelendong ya, meruncing atau bentuknya seperti gelendong. Nah, dan otot polos ini kerjanya tanpa disadari atau tidak menuruti kehendak kita seperti otot jantung. Jadi sifatnya atau cara kerjanya sama seperti otot jantung untuk otot polos. Nah, baru yang terakhir ini adalah otot rangka atau nama lainnya otot lurik atau nama lainnya otot sadar. Nah, otot rangka ini adalah otot yang melekat pada rangka dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Jadi apapun yang kita bergerak nih, tangan, kaki, dan sebagainya, ini akibat otot rangka. Nah, struktur sel otot rangka ini punya bentuk sel yang memanjang dan intinya banyak. Nah, coba dilihat gambar, lihat intinya banyak banget kan ya. Di satu sel tuh intinya banyak, nggak cuma satu, dan dia bentuknya memanjang. Nah, pada permukaan otot rangka ini tampak jelas berkas gelap dan terang yang melintang pada strukturnya, sehingga berbentuk lurik, makanya dibilang jadi otot lurik. Nah, otot rangka cara kerjanya itu menurut kehendak kita. Nah, sesuai dengan kehendak kita atau secara sadar. Makanya otot rangka nama lainnya otot
sadar. Jadi kalau otot jantung dia tanpa disadari dan tidak menuruti kehendak kita, sama seperti otot polos. Sedangkan otot rangka kebalikannya, dia menurut kehendak kita atau secara sadar gitu ya. Nah itu macam-macam sendi dan otot. Jadi materi kali ini tentang gerak pada manusia sudah selesai. Nanti materi berikutnya adalah tentang gangguan pada sistem gerak ya. Jadi sekian video kita pada kali ini. Sebelum tutup, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau ada video-video terupdate, adik-adik masih bisa langsung lihat video terbaru kami ya. Oke, sekian dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.